Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi yang berjudul asimilasi, disimilasi, modifikasi dari vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, dan diptonisasi, dan monoftongisasi, dan anaptifisis. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahma Ayu Agustina, dan di sini mata kuliah fonologi saya berasal dari kelas 2D dan dosen pengampuh Dina Putri dan Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pertama yaitu asimilisasi. Asimilisasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi bahasa itu diucapkan secara berturutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi P, sebagian akibat dari pengaruh bunyi T. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilisasi fonemis. Kedua, disimilisasi. Disimilisasi adalah perubahan bunyi dari bunyi yang sama atau mirip dengan bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, pada kata belajar berasal dari gabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, namun karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilisasikan menjadi I sehingga menjadi kata belajar. Selanjutnya, modifikasi. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilisasi. Tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contohnya kata toko, koko, atau oto. Masing-masing diucapkan toko, koko, dan oto. Sementara itu kata toko, kokoh, dan otot diucapkan toko, kokoh, ot. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Selanjutnya, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini, bisa dicermati ilustrasi berikut dengan cara pasangan minimal barang, paran, parang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya, fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab. Selanjutnya, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasanya menjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung oleh disepakati oleh komunitas penuturnya. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua berbentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. Selanjutnya, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monofton
menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong. Secara berurutan, perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silabah. Contohnya, teladan menjadi tauladan, vokal menjadi au. Topan menjadi taufan, vokal o menjadi au. Selanjutnya, monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contohnya, kalau menjadi kalo, danau menjadi dano, satai menjadi sate, damai menjadi dame. Berikutnya, anaptikisis. Anaptikisis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan dalam bunyi vokal lemah dalam bahasa Indonesia. Penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster, misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, sloka menjadi seloka. Baiklah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.